saya temui teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia, sejahtera, dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pruning ringan pada bonsai lewa ini atau Ficus racemosa. Dengan melihat dari kerimbunan daunnya sudah harus dipruning agar supaya perkembangan bonsai lewa ini menjadi sehat. Bonsai lewa ini sudah saya pangkas atau sudah saya arahkan terakhir kalinya 5 bulan yang lalu, karena pada saat itu saya melakukan pengarahan dan perbaikan terhadap bonsai lewa ini. Nah, dalam jangka waktu 5 bulan tersebut, sekarang kita bisa lihat perkembangan daun-daunnya sehat sekali dan subur. Yang ini saya pakai medianya pasir malang bersama kompos saya campur, dan lewa itu tidak boleh kekurangan air. Jadi pohon lewa ini sangat rakus terhadap air. Bonsai lewa ini saya dapatkan dulu dari pinggir sungai dan masih kecil sekali, kira sekitar 4 tahun yang lalu. Ini ada lubang. Ini sebenarnya satu bonsai, tapi karena waktu saya dapat di pinggir sungai ini ada batu di sini, jadi secara alami dia membentuk lubang. Untuk sekarang saya biarkan sama seperti ini, tetapi jika kita mau nanti bisa taruh karang di sini sehingga kelihatannya seperti bonsai lewa on the rock ya. Jadi akarnya terlihat kokoh. Dan sekarang saya akan melakukan pemangkasan ringan sehingga sinar bisa masuk ke ranting-ranting dan bonsai lewa ini kelihatan lebih kompak dan lebih sehat. Oke, kita langsung saja melakukan pruning bonsai lewa ini. Kita hanya akan melakukan pruning ringan ya, sehingga daunnya juga nanti akan mengecil lagi. Ini juga sudah sedikit terlambat. Biasanya kalau subur sama seperti ini kita bisa pruning 1-2 minggu sekali. Lihat kondisinya, kalau sudah terlalu rimbun kita langsung pruning sehingga perantingannya yang di dalam masih bisa mendapatkan sinar matahari. Sambil melakukan pruning, kita bisa mengarahkan kembali atau memperbaiki jika ada yang ranting atau cabang yang arahnya kurang bagus.
ini terlalu rapat, jadi kita bisa membuka dimensinya dengan melakukan pruning. Jadi ada ruang di sini antara kanopi ini dengan yang di sini. Dengan melakukan pruning, nanti akan tumbuh ranting-ranting baru atau anak ranting, sehingga nanti rantingnya akan semakin rapat jadi cucu ranting, cicit ranting. Dan dengan banyaknya ranting maka akan memperkecil daun-daun dari loa ini. Sekarang sudah semakin terlihat dimensinya, jadi tidak terlalu rimbun. Karakter batang utama ini kita bisa melihat pergerakan dari bonsai loa ini. Ini juga masih bisa dibilang twin ya, karena ini ada terusan juga yang tumbuh dominan ke sini dan ada yang lain. Demikian proses pemangkasan atau pruning bonsai loa ini. Bonsai loa ini tingginya cuma 35 cm. Setelah dipruning terlihat semakin jelas gerak dasar dari bonsai loa ini, dari akar. Ini ada pergerakan ini ke sini, arah geraknya, dan di sini ada mahkota dari tulisan batang yang pertama. Ini ada batang tulisan gerak dasar yang kedua, di sini mahkotanya. Ini ada cabang. Dan untuk bonsai setinggi ini, sebesar ini, dengan pot yang ini masih kebesaran, memang saya sengaja taruh dalam pot yang agak lebih besar supaya pertumbuhannya lebih cepat. Nanti jika bonsai loa ini sudah kompak, sudah 100%, nanti saya akan menggunakan pot yang lebih kecil.
bagian ini mukanya ya. Nah ini tampak atas ya.